Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi Bapak. Ya, Bu, silakan. Ya, Ya, Ibu sudah siap? insya Allah sudah Bapak. Punya visi ya. Ya. Terus ini bawa apa ini? Hari ini saya membawa perangkat pembelajaran saya di kelas 5. Saya akan mengajarkan IPAS pada materi rangkaian seri. Kelas 5 ya? Ya. Anak-anak sudah tahu? Di pembelajaran kemarin anak-anak sudah saya beritahu untuk pelajaran IPAS berikutnya. Jadi mereka sudah mengetahui apa yang mereka butuhkan untuk pembelajaran kita hari ini. Kalau sudah siap, kita bincang-bincang dulu ya sebelum kita melakukan supervisi. Ibu untuk hari ini materinya apa? Materi saya hari ini yaitu rangkaian seri, Bapak. Ya. Kemudian tujuan pembelajaran ini Tujuan pembelajaran saya hari ini anak-anak mampu mengidentifikasi rangkaian seri beserta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk materi referensi hari ini menurut Ibu yang paling tepat itu menggunakan satu Gini Bapak, dari beberapa strategi yang saya pelajari, menurut saya yang paling cocok untuk pembelajaran saya besok, saya menggunakan pendekatan pembelajaran saintifik dengan model pembelajaran PJBL, Project Based Learning, dan menggabungkan dengan pendekatan mendarat. Di sini nantinya anak-anak akan mengalami, kemudian mengaplikasikan, pembelajarannya bermakna, berkesadaran, dan menggembirakan. Jadi setelah pembelajaran selesai, saya berharap anak-anak bisa memahami apa dan bagaimana menyusun rangkaian listrik pada rangkaian seri. ya, tentunya ada langkah awalnya mengerti ya. Untuk tahapan mengamati ini nanti Ibu kira-kira menggunakan media yang seperti apa? Gini Bapak, nanti sebelum pembelajaran saya akan melakukan pretest dulu, sehingga saya bisa mengukur kemampuan anak-anak sebelum mendapatkan pembelajaran dari saya dan pembelajaran bersama. Nah, setelah pembelajaran berlangsung dengan media YouTube, saya setelkan video dari YouTube, kemudian anak-anak berdiskusi kelompok, menyusun secara berkelompok rangkaian seri dengan alat dan bahan baterai, kabel dan sebagainya yang sudah saya persiapkan kemarin. Sudah siap Bapak. Setelah itu anak-anak memaparkan hasil diskusi kelompoknya satu persatu setiap kelompok. Ya. Setelah itu anak-anak saya beri post test sehingga saya tahu nilai awal anak-anak itu berapa sebelum dan sesudah pembelajaran. Itu mengetahui peningkatan hasil belajarnya itu. Nah, untuk penilaian pada proses pembelajaran ini ada enggak? Jelas ada Pak, penilaiannya ada penilaian proses dan penilaiannya asesmen. Penilaian proses tadi selama diskusi kelompok saya menilai keaktifan anak-anak, kemudian peran anak-anak dalam kelompok itu. Setelah itu penilaian asesmen dari nilai post test tadi. Sepertinya Ibu sudah siap sekali ya. Insya Allah Bapak. Itu kita tinggal melaksanakan
Mudah-mudahan nanti pada waktu pelaksanaan rencana itu bisa dilaksanakan. Amin. Baik, Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum Narti. Waalaikumsalam Bapak. Silakan. Iya. Iya. Sudah dari tadi? Iya Pak, dari kelas langsung ke kantor. Saya baru cek di kelas mana. Iya. Ya. Nanti bagaimana pembelajaran yang baru dilaksanakan? Iya Bapak, Alhamdulillah ya hari ini saya merasa senang. Pembelajaran saya hari ini berlangsung dengan baik. Dan saya bangganya itu Bapak ketika anak-anak dalam pembelajaran mengatakan, "Hore, saya bisa." Wah, saya sebagai guru itu merasa bangga sekali. Anak-anak bisa mempraktikkan menyusun rangkaian seri sendiri secara berkelompok dengan teman-teman. Jadi ada kepuasan sendiri ya pada itu. Betul. Ya. Kalau saya amati tadi proses pembelajarannya sungguh luar biasa. Tadi pemilihan media pembelajarannya juga tepat, ada video semuanya. Terus Iya, terima kasih ya Pak ya. Terus saya amati juga tadi pada waktu kelompok itu banyak semuanya terlibat aktif. Iya. Ya. Terus menurut Ibu Narti tadi itu pada waktu pembelajaran dan hasil kan ada tes ada PTS ya. Betul. Nah, menurut Ibu Narti hasil pembelajaran anak itu seperti apa? Kalau menurut saya pembelajaran saya tadi belum 100% berhasil Bapak ya. Karena setelah saya adakan post-test masih ada beberapa anak yang nilainya di bawah 75. Di samping itu pada saat proses pembelajaran diskusi kelompok masih ada beberapa anak yang kurang aktif dalam pembelajaran. Mengapa? Mungkin saya sendiri kurang menyeluruh dalam melayani anak-anak ataukah mengelilingi kelompok-kelompok sehingga anak tersebut merasa tidak dihiraukan oleh saya. Jadi pendampingan setiap kelompok ke setiap kelompok itu kurang maksimal gitu. Betul. Jadi kalau menurut Bu Narti ini solusi seperti apa yang mungkin bisa mengatasi hal yang seperti itu? Mungkin saya bisa mendampingi anak-anak untuk lebih intens di kelompoknya dengan cara mengatur jarak per kelompok. Tadi itu jarak antar kelompok itu terlalu jauh sehingga saya agak susah untuk menjangkau antara kelompok 1 dengan kelompok 5 yang agak jauh. Nah mungkin nanti ke depannya bangku dalam kelompok diskusi tadi lebih saya dekatkan sehingga saya tidak susah untuk mengelilingi dan mendampingi anak-anak. Lebih gampang terjangkaunya Iya. gitu ya, karena jaraknya tidak terlalu jauh. Ya. Ada lagi Bapak? Iya. Barangkali sebelum saya membagi kelompok, saya memetakan kemampuan anak-anak sehingga dalam satu kelompok tidak hanya anak yang pintar saja ataukah anak yang sedang kemampuannya ataukah anak yang kurang sedang kemampuannya. Jadi mungkin ke depannya saya akan memetakan kemampuan anak-anak sehingga per kelompok itu rata kemampuan atau kecerdasan anak-anak. Pemerataan kemampuan anak gitu ya. Kemarin dengan yang akan datang, apakah lebih baik ataukah masih tetap? Gitu ya. Iya.
juga terlalu cepat gitu. Jadi anak-anak itu mungkin ya yang IQ di bawah itu, nah, itu kesulitan untuk memahami. Jadi mungkin kedepannya kalau memang nanti akan disebarkan itu juga diperhatikan. Ya. Terima kasih atas masukannya. Insya Allah nanti kedepannya akan saya pakai lagi pembelajaran saya pada saat saya menjelaskan atau memberi perintah kepada anak-anak. Jadi kalau sudah siap misalnya tinggal melakukan saja. Ya, Tapi kalau saya tidak bisa isi lagi karena ada kepentingan di luar dan saya tidak bisa tinggalkan, nanti ada seperti ya. terima kasih Bapak ya. Ya, sama-sama.